Mbah Sani melihat ada serombongan orang berpakaian serba hitam sambil membawa lampu ting, mengiringi sebuah kereta kencana, berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Jamila di Jogja. Perkenalkan, namaku Jamila, cucu dari nenekku. Sebut saja namanya Mbah Sani. Aku tinggal di sebuah perkampungan di wilayah Jeron Beteng, Kraton Jogja. Aku ingin berbagi cerita yang aku dapatkan dari nenekku Mbah Sani mengenai sebuah peristiwa misterius yang terjadi sekitar tahun 70-an. Diary. Menurut Mbah Sani, kondisi perkampunganku saat itu masih sepi. Jalanan belum beraspal, masih tanah bercampur batu kerikil. Lampu penerangan masih menggunakan lampu berbahan bakar minyak jarak, hasil olahan sendiri dari buah jarak. Sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan dinding kayu atau anyaman bambu. Dan rumah nenekku masih menggunakan dinding anyaman bambu. Kamar mandi berada di luar rumah dengan sumber air dari sumur galian. Untuk mengambil air menggunakan senggot atau timba tradisional berupa sebatang bambu yang ujungnya ada tali yang mengaitkannya dengan ember di dekat mulut sumur. Sementara ujung bambu yang lain diikat dengan tali dan diberi batu sebagai pemberat. Diary. Menurut simbahku, kehidupan saat itu bisa dikatakan sulit, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah seperti simbahku. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai pedagang di pasar. Ada juga yang hanya buruh harian. Sedangkan kakekku saat itu berprofesi sebagai sopir di sebuah kantor pemerintah. Suatu ketika, Mbah Sani hendak ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Waktu itu sekitar pukul 11 malam dan suasana sudah sangat sepi. Saat hendak masuk ke kamar mandi, Mbah Sani terkejut dengan adanya suara langkah banyak orang dan suara gemerincing yang cukup nyaring. Mbah Sani pun melihat ke arah jalan yang berada di sebelah timur kamar mandi. Diary. Alangkah terkejutnya Mbah Sani saat itu. Mbah Sani melihat ada serombongan orang berpakaian serba hitam sambil membawa lampu ting, mengiringi sebuah kereta kencana, berjalan dari arah selatan menuju ke utara.
Mbah Sani sendiri tidak tahu siapa orang-orang itu. Mereka berjalan tanpa adanya obrolan apapun di antara mereka. Semuanya hanya terdiam. Setelah rombongan itu lewat, Mbah Sani masuk ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Dan keesokan harinya, beberapa warga terlihat heboh sambil bercerita soal serombongan orang berpakaian hitam yang lewat jalan kampung tadi malam. Ternyata tidak hanya Mbah Sani saja yang melihatnya. Diary, konon menurut beberapa warga itu adalah pertanda akan adanya pagebluk. Bisa berupa wabah penyakit, paceklik, atau lainnya yang menyengsarakan rakyat. Boleh percaya, boleh tidak. Sekitar 1 bulan setelah rombongan itu lewat, banyak warga yang terserang penyakit panas, seperti campak kalau istilah sekarang, sampai meninggal dunia. Masyarakat petani banyak yang mengalami gagal panen, sehingga harga sembako menjadi mahal, dan masyarakat pun banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diary, waktu itu dari pihak Keraton Jogja memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memasak sayur lodeh 5 macam yang terdiri dari cangkleyor atau kacang panjang, kluwe, walo, godongso, dan kulit melinjo sebagai sarana untuk menolak bala. Entah apa filosofi dari 5 macam sayur lodeh itu, aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas saat itu masyarakat banyak yang memasak sayur lodeh 5 macam tersebut. Itulah kisah Mbah Sani yang diceritakan padaku. Terkadang banyak orang yang menganggap kejadian itu hanya mitos atau dongeng yang dikait-kaitkan dengan kejadian berikutnya. Tapi semua kembali pada keyakinan diri masing-masing. Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Jamilah di Jogja. Terima kasih buat Mbak Jamilah yang sudah bersedia berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Jamilah atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.